어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang beranggotakan saya Ahmad Najus Nurrahman. Saya Tazkiyah Karimatul Fitriyah dan saya Hasa Fathiyah. Kami akan membahas materi tentang prinsip-prinsip etika dalam pendidikan Islam. Penasaran dengan materinya? Mari simak video ini. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan menyampaikan latar belakang dari materi kali ini. Sejak awal perkembangan filsafat dalam Islam, etika telah menjadi bagian tak terpisahkan dari disiplin ini. Dan etika selalu merupakan unsur amat penting di dalamnya. Pembahasan tentang akhlak ini termasuk dalam salah satu kajian filsafat pendidikan Islam. Karena salah satu aspek dari kajian filsafat adalah aspek arkeologis. Setelah sebelumnya yaitu ada aspek ontologis dan aspek epistemologis. Aspek arkeologis filsafat membicarakan tentang nilai atau kegunaan dari suatu ilmu. Dalam hal ini yaitu filsafat pendidikan Islam. Baik, untuk pengertian saya serahkan kepada Saudara Hasa. Waktu dan tempat kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika. Etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan, kecenderungan hati, dan perasaan batin untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan secara istilah, etika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sesuai dengan yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Etika ini sudah berpengaruh sejak zaman Sokrates. Etika tidak mempersoalkan apa dan siapa manusia itu, tetapi mempersoalkan bagaimana manusia tersebut bertindak. Adapun aliran-aliran dalam pemikiran etika yaitu yang pertama adalah naturalisme, yaitu aliran yang beranggapan bahwa kebahagiaan manusia diperoleh dengan panggilan natural atau fitrah. Yang kedua adalah hedonisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa perbuatan susila ialah perbuatan yang menimbulkan hedoni. Yang ketiga adalah utilitarisme, yaitu aliran yang menilai baik dan buruknya manusia ditinjau dari besar dan kecilnya manfaat. Yang keempat adalah idealisme, yaitu aliran yang berpendirian bahwa perbuatan manusia harus didasarkan atas prinsip kerohanian. Yang kelima adalah vitalisme, yaitu aliran yang menilai baik dan buruknya perbuatan manusia sebagai ukuran ada atau tidak adanya daya hidup. Dan yang keenam adalah teologis, yaitu aliran yang berkeyakinan bahwa baik dan buruknya perbuatan manusia dinilai dengan sesuai atau tidaknya dengan perintah Tuhan. Baik, terima kasih kepada Saudari Hasa yang telah menyampaikan pengertian dari filsafat itu sendiri. Lanjut materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Tazkiyah mengenai etika dalam perspektif Islam. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika dalam perspektif Islam. Dalam Islam, etika diistilahkan dengan akhlak yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq, yang berarti budi pekerti atau watak. Dalam Islam, identik dengan ilmu akhlak, yakni ilmu tentang keutamaan dan bagaimana cara mendapatkannya agar manusia berhias dengannya, dan ilmu tentang hal yang hina, bagaimana cara menjauhinya agar manusia terbebas daripadanya. Etika di lain pihak seringkali dianggap sama dengan akhlak. Persamaan dari itu memang ada,
karena keduanya membahas masalah baik buruknya tingkah laku manusia, akan tetapi akhlak lebih dekat dengan kelakuan atau budi pekerti yang bersifat aplikatif. Sedangkan etika lebih cenderung kepada landasan filosofinya yang membahas ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Mempelajari etika bertujuan untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia. Etika biasanya disebut ilmu pengetahuan normatif sebab etika menetapkan ukuran bagi pembuatan manusia dengan penggunaan norma tentang baik dan buruk. Sumber etika dalam Islam yaitu yang pertama ada Al-Quran, bahwa Al-Quran sebagai sumber ajaran dan sumber hukum. Bukanlah dalam pengertian Al-Quran memuat segala persoalan yang ada bahkan yang akan muncul seperti pemahaman yang berkembang di masyarakat pada saat ini. Yang kedua itu ada hadis. Secara etimologis berarti hadis kebiasaan itu baik ataukah buruk. Baik, terima kasih pada Saudari Tazkiyah. Baik, kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah fenomena aktual dari ajaran Islam adalah apa yang disebut dengan akhlak. Akhlak dapat diibaratkan sebagai tampilan dari apa yang terkandung dalam diri seseorang yang mengakui ajaran Islam. Oleh karena itu, akhlak dapat dipelajari, yaitu bagaimana cara menampilkan sikap dan perilaku yang semestinya telah diatur dalam ajaran Islam. Namun, upaya menampilkan akhlak juga memerlukan modal yang senantiasa mampu menghadirkan penampilan terbaik. Modal adalah sebuah hubungan yang komunikatif dan sinergis dalam diri seseorang beriman itu dengan Sang Penciptanya. Hubungan itu akan menjamin kesadaran, kesetiaan, kesungguhan, akan menampilkan akhlak yang terbaik dari semua ajaran yang telah terpatri dalam diri seseorang. Sehubungan dengan itu, akhlak sebagai salah satu ajaran Islam yang menekankan kemampuan seseorang untuk dapat membuat kebaikan. Jadi, dengan filsafat pendidikan Islam, diharapkan akhlak yang baik dalam setiap kegiatan seorang penuntut ilmu, baik kegiatan ilmiah maupun kegiatan kehidupan lainnya akan direalisasikan secara spontanitas. Mungkin cukup sekian dari kami. Cukup sekian dari kelompok kami. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.